wa dhabitul harami huwa ma muni'a minhu syar'an ittifaqan. Dhabit ta'rif haram, definisi haram, huwa dia ma muni'a minhu sesuatu yang dilarang darinya syar'an secara syariat ittifakan, ittifaq ulama keharamannya. Nah, haram, halal sudah kita bahas, sekarang haram. Yang dibahas haram nih haram apanya? Karena haram itu banyak, ya ada haram dalam ucapan, haram dalam perbuatan, haram dalam i'tiqad, haram masalah makanan. Yang kita bicarakan ini dulu adalah haram masalah makanan. Makanan apa yang haram? Mamuni aminu, makanan yang dilarang darinya secara syariat. Pahamlah? Artinya secara hukum fikih, baik keterangan Quran, baik keterangan hadis, kemudian ulama menyepakati bahwa itu haram ittifaqan, secara ittifaq. Contoh babi. Babi itu kan haram. Haram menurut ada penjelasan Quran. Ada penjelasan hadis, lalu ulama ittifaq, sepakat ulama bahwa itu haram. Paham? Nah, kalau walaupun ini rumit benar, ada nang benar, ada nang kada mahram makan babi benar. Aku kan dia marah makan babi ya, kacau. Maka ucap mun ulama itu marah makan babi sesat di situ. Balik kacau ini ucapan namulah kacau diulah-ulah malah begini kurang lebih harap makan bintalo aja. Maulah babi diharap makan. Allahu Akbar, diulahnya malah biu ulang. Ada orang marah-marah babi leh. Mau marah makan babi sesat lalu nang diharap makan bintang lu dia lu halal aja. Ada orang pandir hukumnya pandir lain hukum. Ada orang marah makan babi, ada nang diharap makan bintang lu itik, dalu ayam angsa. Maksudnya gini, kalau ikam gini belajar, kitab Mazahibul Arba'ah, ada pendapat Imam Daud Az-Zahiri. Imam Daud Az-Zahiri itu nang haram itu jisin dagingnya. Dalam Quran itu hurrimat alaikumul maitatu walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian maitatu bangkai walahmul khinzir dan daging babi. Jadi mentulangnya enggak ada apa-apa aja Imam Daud Az-Zahiri. Paham? Jadi dagingnya aja ayat Quran lahmul khinzir, daging babi. Karena dia disambut tulangnya lamak babi. Itu salah aja Imam Daud. Oh alim mana? Imam Daud Zahiri dan dikira ikam biasa. Itu imam mazhab. Cuma sekarang ini generasi Imam Daud Az-Zahiri itu ada Imam Ibnu Hazm mana? Imam Ibnu Hazm ini terkenal alim mana? Alim. Ibnu Hazm juga yang membolehkan musik. Ini ya. Terus
Nah bejar ini babi sepakat haram bisa. Lalu setelah nang lainnya punya nangaran babi itu seikungan di ayat Quran tuh daging bujur. Mun kayak itu sama aja orang warka'u ma'arrakiin, rukuklah kamu bersama orang rukuk. Berarti kan sembahyang rukuk aja lah. Paham lah. Nah makanya wanai lalu belajar bahasa ngarannya balaghah. Ada di balaghah itu namanya itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Nang disambat, nang dipakaikan kalimatnya sajuzu aja, tapi yang dimaksud sebijian. Dah pokoknya haram itu sesuatu yang sudah ittifaq ulama dilarang lewat keterangan Quran dan hadis. Adapun nang khilafiyah itu lain mana contoh tuh khilafiyah tuh. Apa bakicut khilafiyah. Kamu kicut lah. Kamu dah begitu lah. Tahu. Wan. Ada tu begitu. Bekisut lah. Bekisut tahu. Bekicut. Tidak tahu. Ya sudah. Padahal orang kota. Zaid. Tahu begitu lah. Tahu. Mar. Bekicut. Bekicut tahu. Tahu. Men tahu begitu lah. Nah, Mar begitu. Siput mana nawai ini mana bekicut siput itu dulu orang kerupuk ada dia makan kerupuk bekicut dulu kerupuk maka boleh mazhab Syafi'i haram. Mazhab Imam Malik kada haram, berarti kada ittifaq ngarannya. Paham lah kan kalimatnya ittifakan. Paham lah kalimat ittifaq tuh. Nang ulama itu ittifaq keharamannya. Kayak bakicut. Ada yang Imam Malik menghalalkan bakicut. Ada haram bakicut. Imam Syafi'i haram. Terus kayak bejar bila inya konsisten dengan mazhab Syafi'i kada makan kerupuk begitu. Adalah lah. Nah sama semalam kuda dalam mazhab Syafi'i haram. Yalah ya. Imam Malik halah. Berarti kan ada ittifaq ngarannya. Allah. Nah, ittifaq zat karena haram itu ada dua. Lagi haram itu ada dua sama nah, beda dengan halal. Kalau haram ini ada dua. Satu ada haramun zatiun, haram zatnya. Yang kedua ada haram aridiyun, haram mendatang. Zatnya yang haram, nyata haram itu adalah anjing dan babi. Itu jelas ittifaq ulama haram. Ada lagi ulama ittifaq haram adalah haram aridiyun. Barangnya halal tapi haram. Paham ya? Barangnya halal tapi haram. Oh bagaimana? Satu, ayam cuntanan mencuri ayam. Ayamnya halal tapi karena curian pahamar. Maka ayamnya jadi haram. Itu namanya haram aridiyun. Itik halal atau warung dimakan di warung itu halal.
Tapi karena duit nukar nasi di warung ini haram, nah duit nang kita nih duit hasil mencuri, duit hasil merampok, duit hasil korupsi, duit hasil yang haram, lalu dibelikan makanan, maka makanan itu jadi haram. Paham deh? Itu namanya haram aridiyun. Ini haram. Tapi bagi si A tadi haramnya aridi, haramnya mendatang. Nah ini ittifaq ulama. Paham lah? Ini pokoknya nang disepakati ulama haram, ya haram. Mamuni aminu syar'an ittifaqan. Sesuatu yang dicegah dilarang dalam agama secara ittifaq ulama. Lah berarti panjang benar pembahasan ini karena ada haram zatiyun, ada haram aridiyun tadi. Nah, wa yuqalu fihi ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan dikatakan di dalam pada masalah haram ini dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an huwa ma warada dalilun ala tahrimihi. Ini jelas nih. Nah, yang haram itu ma warada dalilun ala tahrimihi, barang yang memang ada mendatang dalil keterangan penjelasan atas keharamannya. Nih barang buah halal ke haram. Bila ada keterangan haram hanya haram, bila ada keterangan haram halal. Dari Imam Syafi'i, pokoknya menurut Imam Syafi'i yang haram itu ada dulu dalilnya. Paham deh? Bila ada dalil haram berarti halal. Nah pengarahnya binatang nih. Oh binatang adalah dalil yang mengharamkan binatang ini karena halal. Kali-kali bila ada dalilnya yang mengharamkan haram binatang itu Imam Syafi'i. Adapun mawarada dan wa ala mazhabil Imami Abi Hanifah, dan menurut mazhab Imam Hanafi Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit huwa malam yarid dalilun ala hillihi, yaitu barang yang tidak mendatang dalil keterangan atas halalnya. Ini ngalih. Ini barang buah. Menurut Imam Hanafi bila kadada penjelasannya halal berarti haram. Ini sudah dijelaskan semalam. Kadada penjelasan halal berarti haram. Menurut Imam Hanafi berarti Imam Hanafi lebih sulit daripada Imam Syafi'i. Lalu sama dengannya balai gampang. Ada di garis besari hadis Nabi. Napa hadis Nabi? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Nah, adapun yang meragukan itu namanya syubhat. Wa ma bainahuma mutasyabihatun. Barang antara halal dan haram atau diragukan kehalalannya, diragukan keharamannya, itu syubhat. Paham? Padahal pulang mana? Padahal pulang dong. Lah, bagi Imam Syafi'i bila ada dalil haram halal.
Berarti syubhat beda. Jelas saja ada keterangan haram berarti halal. Imam Hanafi bila ada keterangan halal haram jelas. Terus adanya syubhat keraguan ini kayak apa? Kenapa syubhat itu ada? Paham? Syubhat itu ada. Mungkin kita berpikir karena ada dalil lalu syubhat. Bukan. Ya, bahasa kita ragu-ragu kah? Kalau bahasa asal syubhat itu tersamar. Lalu tersamar itu menimbulkan keraguan. Berarti bila tersamar itu kada jelas. Kenapa kada jelas? Mirip-mirip. Halal itu jelas, haram itu jelas. Tapi ketika mirip halal, mirip haram, itu jadi syubhat. Berarti syubhat itu kadangkala benar antara haram bercampur halal. Kada jelas lagi. Nang halal ada, nang haram ada. Lalu syubhat. Paham ya? Ini dulu nang jelas sesuatu barang nang halal ada, nang haram ada, tercampur, jelas lah. Kada jelas lagi. Bila kada jelas ini kayak apa? Ngarannya syubhat. Bila syubhat tergantung. Ujar ulama iza ijtama'atil halal war haramu gulibatil haram. Mana? Iza ijtama al halal wal haram. Apabila tergabung jadi satu nang halal lawan nang haram. Gulibal haram. Dimenangkan nang haram. Ini ulama tasawuf. Makanya ulama tasawuf syubhat itu haram. Ulama fikih halal. Pahamlah harapan. Ulama fikih halal. Nah, maka oleh para ulama benar ini yang banyak terkait. Nampak masalah gaji. Kamu tuh makan, aku tuh makan juga. Kenapa gaji pemerintah? Halal apa haram? Coba sumber gaji kita lah. Ikam makan salah ikam tahu sumbernya salah. Kamu tahu lah sumbernya. Nah ikam makan gaji itu. Nang pegawai kan, nang punya barian pemerintah. Sumbernya bupati aja. Mengerado. Bupati itu hanya pengelola pelaksana pemerintah. Duitnya di mana? Mana ada? Salah ikam tahu salah duitnya. Salah. Kamu dah. Kok adanya pajak mana? Paham andi lah. Duitnya di mana? Nah, ini dikisahkan sumbernya itu dua. Kamu lihat dulu. Ada sumbernya itu PAD, penghasilan asli daerah. Pahamlah? PAD ngarannya penghasilan asli daerah. Napa penghasilan kita ini penghasilan daerah napa? Hah?
PDAM. Di daerah itu punya usaha, pahamlah. PDAM itu usaha daerah, karena masuk ke kas. Nah, lagi. Nah, selebihnya nang lain, salah satunya adalah tuh naik masuk ke pasar-pasar tuh. Namanya itu portal. Itu bener duitnya semuanya kan, jangan dikira sedikit. Semuanya kan duitnya berapa miliar itu. Ayo, itu portal. Kemudian apa lagi? Sewa toko, pajak warung bener, warung makan dulu pajak. Pajak kendaraan bang tergantung. Bisa masuk ke wilayah, makanya ada bagiannya PAD tuh, truk tuh. Pajak bayar retribusi sebenarnya, bayar masuk daerah, itu namanya PAD. Paham lah? Penghasilan asli daerah. Kamu tahu lah Rahmat, PAD berapa ini berapa? Nah, Maikam jangan bisa pandir kena PAD-nya aja kada tahu. Pahamlah. Nah, kadang kamu tahu, ini pajak nih halal lah, nang ini halal lah, ini nang diambil ini, nang diambil ini, nang diambil ini, nang diambil ini. Nang di pasar ada, kalau bayar kaces sudah lah. Itu PAD halal lah itu. Cari dulu lah, lalu ada nang ini data kuning. Lalu daerah kita ini pendengarannya sekarang ini namanya daerah otonomi daerah. Arti otonomi daerah itu daerah silakan mengelola hasilnya sendiri. Dulu diunjuk ke pusat, benar pahamlah, hanyar dibari. Paham? Nah, ada pun pajak bumi dan bangunan tuh ke pusat dulu benar. Kina hanya dibagi oleh pemerintah umpamanya 100. Hei, kamu boleh 40 aja lah, 60 aja lah, 40. Iya, gitu benar. Nah, itu kayak dulu ini nang PAD. Paham lah? Penghasilan asli daerah. Berapa Rahmat? Syarat otonomi daerah itu Rahmat penghasilannya harus 10 miliar setahun. Ya dikit itu setahun 10 miliar. Itu syarat. Bila kada boleh otonomi daerah. Sakit. Duitnya untuk apa? Otonomi daerah itu untuk apa? Nah, ini bupati ngelola bener. Dengan dinas-dinas terkait bupati mengelola. Karena penghasilan daerah. Paham lah? Nah, ini menaik hagan gaji DPR. DPR itu ada pusat yang gaji. Ada. Daerah nang gaji itu asli kamu makan nang bubuhan nang duit nang tetap. Paham lah? Ikam jadi anggota DPR ya, gaji nang ikam makan itu iya nang hasil parkir, hasil retribusi, hasil apa lagi? Punya hasil nang itu tuh bang dikumul banget ada sedikit ya. Banyak mana? Itu kan kada banyak mana? Lalu kau menggaji DPR sekian sebulan yang ini kawah. Nang kedua adalah dana dari pusat. Pahamlah? Ngarannya DAU. Tadi PAD, sekarang DAU, dana alokasi umum.
Hanya nanti aku jadi bupati bisa aja. Urusan pakai bisa aja. Lu dimulai, gua kedua jawab dimulai. Aku ngerti. Nah, lu jadinya RAPBD dari duit yang ada ini sekian, dana alokasi umum pemerintah itu berapa sekian triliun. Ini dikelola. Lalu jadilah RAPBD. Bingung lagi kan? Apa namanya RAPBD? Rancangan anggaran belanja daerah. Dirancanglah duit tadi. Paham kan? Duit nang tadi itu dirancang nang hagan dinas ano sekian, harga sinan. Nah termasuk gaji pegawai. Paham lah, nang gaji guru, gaji di situ lain, nang PAD itu lain. Lalu ngarannya itu dari kas negara. Paham? Dari kas negara. Kas negara itu negara datang di mana duit? Oh banyak mana? Dari pajak rokok, pajak sembako, pajak kendaraan, wah, bumi dan bangunan itu pajak. Belum lagi mengenai penghasilan usaha milik negara. Nah, Pak, BRE ini itu. Nah, termasuk pajak penjual daging. Paham nggak kamu? Konon katanya bayar pajak pajak penghasilan. Sekarang ini ada namanya pajak penghasilan. Kamu jalan, aku pernah ceramah potong pajak berejar. Oh, ya aku pajak aja. Ada potong ngarannya pajak penghasilan. Karena ada penghasilan, potong pajak. Itu pedagang tuh, pedagang mana ada ngarannya pajak lain, pajak toko. Pahamlah, pajak penghasilan. Ketahuan mengenai penghasilan sebulan seapa, tahu pemerintah. Potong pajak lain, pajak toko lain. Belum pajak usaha, belum. Makanya orang berdagang toko, ada pajak toko, ada pajak usaha, ada pajak penghasilan. Ujar orang yang mengerti pajak, Indonesia ini mengelola pajak aja gini, makmur, pajak saja. Tapi ada penghasilan yang haram-haram juga. Paham lah. Lalu, nah sama itu bangunan BTS tuh. Ini pelacuran, munnya ada pajak penghasilan pelacur, pajak bir itu ada pada. Minuman keras tuh dijual ada, tapinya ada nang kemejaban. Minuman keras tuh di hotel ada pada. Tapi kadar alkoholnya rendah. Topi miring itu bahan ada di hotel-hotel tertentu. Itu pakai pajak. Paham deh? Itu pajak perusahaan. Lain pajak daerahnya, lain pulang pajak minumannya. Ayo berapa? Nah lalu macam-macam penghasilan, campur baur. Ada nang halal, ada nang haram. Bahaya, syubhat. Nih gitu nah. Syubhat. Ada jelas. Gaji pegawai halal, ujur ulama fikih halal. Kadang-kadang kali. Berarti kita makan ya halal. Halal. Ujar ulama tasawuf haram.
Makanya mau jadi orang tasawuf jangan jangan hendak jadi anggota DPR. Jangan hendak rusak. Jangan kisah pandiru tasawuf, lu makan gaji apa? Itu nang bujur-bujur aja, paham itu nang bujur-bujur aja begawe. Mau nang mahilap, itu lain pulang itu tuh. Hukum basar itu. Betakon. Pegawai itu orang tukang tuan bagai bedolo hanya rupa. Gaya lo dulu, hanya rupa lo pegawai apa? Hah? Gaji bedolo hanya pegawai atau pegawai dulu hanya lupa. Ini kan biar paham. Kini kita mesti mengerti ini tuh juga paham. Aman. Pegawai itu pegawai kalau nah sama tukang kalau tukang itu pegawai bedolo hanya diupah. Nah orang harian gitu kalau pegawai dulu hanya diupah. Adapun pegawai itu napa rahmat pegawai bedolo hanya diupah bedolo kan? Rahmat. Tahu. Kamu salah. Oh dulu di mana kamu tahunya? Kamu tahunya di mana? Karena ada dalilnya. Mana salah dalilnya? Burhannya tuh, ada dalil burhan barang. Faktanya di mana? Mana salah? Gaji dulu kah? Gaji dulu kah? Di mana buktinya? Kamu tahu baru gaji dulu. Setiap awal bulan. Pegawai itu menerima gaji dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Umpama kita nih pegawai nih bulan Februari tanggal 1 sampai tanggal 5 tuh ada urutannya benar. Bila tanggal 5 si pula mengambil gajian tanggal 3 itu antara itu jam tanggal 1 sampai tanggal 5 gajian. Begawian nang mana? Gawian bulan Februari. Paham salah? Paham salah? Naik kamu gaji 4 juta untuk bulan ini, bulan Februari. Nah, pegawai lah, Februari ini pegawai lah. Inggih, pas kada pegawai, jelas coba. Iya, aturan potong gaji itu. Gaji mau berapa sebulan? Nah gaji itu macam-macam ada. Ada gaji pokok, ada tunjangan, ada insentif. Kamu nggak ngerti, makanya rumit. Kamu nggak ngerti ini tuh. Aku ngerti selesai. Wah ya tadi kamu jadi. Alhamdulillah, tunjangan tuh banyak pulang mana? Tunjangan kerja, tunjangan bini, tunjangan anak kamu pahamlah. Pegawai tuh nyembilanya banyak, anaknya tuh digaji. Ngarannya tunjangan anak. Paham rahmatlah? Tunjangan bini itu ada angkanya nih tunjangan anak. 300.000, tunjangan bini 500.000, itu pun bini bener. Ada rinciannya, tahulah. Nah tuh diterima mulai awal tuh, nanti gaji pokok sekian, gaji pokok tuh naik ketahuan di pangkat. Kamu tahu pangkat pegawai lain jabatan, kamu jangan mengira pangkat jabatan itu berbeda. Kayak polisi itu kan ada pangkat ban, lalu ada jabatan ngarannya. Kamu tahu lah pangkat pegawai itu lah. Kamu tahu lah. Nah, makanya jangan gini kamu bahas gawian pegawai itu aja kadang ngerti kamu. Pegawai itu ada pangkat golongan golongan A, B, C, D. Tahulah. Golongan berapa jar? 2A. Golongan berapa? 3A. Itu benar. Golongan 3 jar. Kamu kan ngerti? Nah ada orang benar. Benar anu. Ini pangkat
Dikiranya pangkat lawan jabatan tuh sama benar. Orang bila golongan 3, golongan 4, berarti tinggi golongan 4. Aneh. Nah, kamu siapa-siapa itu nggak ngerti. Kamu nggak mengerti bila golongan 3 nang jabatannya napa ini nang layak. Maka ngerti ya. Kau ngerti. Nah, lalu ada orang benar dulu calon bupati. Orang ini berpangkat berjabatan. Jabatan lain pangkat bahwa jabatannya eselon 3. Kamjer bila aku jadi ku angkat ikam eselon 4. Dah aku nak mau milih jer. Apa jadi petinggi itu turun. Itu turun biarnya. Mau lu turun 3 ke 4 kedema. Nah berarti kadang ngerti nang betinggi itu pangkat bener. Pangkat golongan 1, 2, 3, 1A, golongan 1A, 1B, 1C, 1D naik 2, 2A, 2A, 3A, 3C, 3D. Alhamdulillah, ke situ aja inget dia aja naik golongan 3. 3A, 3B, 3C, 3D, naik golongan 4. 4A, 4B, 4C, 4D. Alhamdulillah, itu pangkat sebenarnya lain jabatan. Golongan itu pangkat. Adapun jabatan mana ngarannya ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Nang paling tinggi eselon berapa? Nah dikiranya benar yang paling tinggi eselon 4, intinya kadang mengerti. Eselon aja kadang ngerti, kamu ngerti lah eselon. Aduh, eselon itu nang paling tinggi eselon 1. Hanya eselon 2, eselon 3, eselon 4. Lalu berjanji, kamu bila aku jadi, ku angkat orang tadi eselon 3, ku angkat eselon 4, berturun lah aku jadi, ternyata berturun. Anak jadi calon bupati, itu aja kada mengerti. Kisah ben itu aja kada mengerti. Anak nih, makanya pegawai kada kau pandir lo, aku tahu. Di major, aku kan belajar benar. Aku melihat, memahami aja, paham aku. Tapi kada luput. Kayak pegang loh. Tuh orang kepala dinas sama aja tuh. Kepala dinas itu eselon 2, bener ngarannya itu eselon 2. Pangkatnya pasti golongan 4. Pasti golongan 4. Bisa 4A, bisa 4B, pokoknya golongan 4 lah. Paham? Nah, kamu jadi bupati itu ngerti dulu nih toh. Jadi kamu ada kau mengelola pegawai kada kawa. Iya nang orang diturun naikkan ya. Ke golongan 3 ya ke deh. Ke golongan 3 saya usungan 2. Kau naikkan golongan 3 beturun ngarannya. Kamu tahu lah golongan 3 itu camat benar. Camat tuh golongan 3. Eselon 3. Eselon 3. Kepala dinas itu eselon 2. Tinggi siapa? Tinggi kepala dinas daripada camat. Camat itu tinggi leh. Eselon 3 aja benar tinggi kepala dinas, cuma inya punya wilayah. Paham mana wilayah benar? Kepala dinas tuh wilayahnya halus sedinas itu aja. Mun pangkatnya tinggi kepala dinas, jabatannya tinggi kepala dinas daripada camat. Paham kan salah lah. Nah, hanya kino piyanya pandirone calon anggota DPR kada ngerti juga itu. Iya. Calon anggota DPR paketnya paket BC, tang di mana ngerti itu. Ini juga kamu kayak apa anak bagus ngelola.
Paham dikabari. Nah ini duitnya nih, nah penghasilan daerah ini kan belajar penghasilan daerah ini apa-apa, penghasilan negara ini supaya mengerti dalam masalah halal haram syubhat. Kayak tetap makan gaji aja halal benar, kita diberi orang pegawai gaji diberi pemerintah halal. Apalagi ini berian sultan aja, ujar Imam Ali, Sina Ali, berian pemerintah kepada rakyat tuh halal aja, karena dari rakyat untuk rakyat. Yalah, kita ini rakyat, duitnya bang datang di rakyat juga, pajak gitu tuh dari rakyat untuk rakyat yang nyagan buahnya. Nah duit itu mana nang gaji polisi, gaji tentara, gaji ini, mau kamu makanya menteri keuangan tuh mau bener, paham lah. Ini kisah hutang negara ngerti kada? Udah berikut syubhat wa amma syubahu atau syibhu fahuwa syubahu jama'na wa amma syubahu fahiya jam'u syubhatin ma istabahat alaika falam tadri hal hiya min qismil halal aw min qismil haram ila akhirih wallahu a'lam bishawab.